Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas segi n beraturan dan lingkaran luar lingkaran dalam segi n beraturan. Oke. Yang pertama adalah mengenai luas segi n beraturan. Nah, ya. Jadi, luas segi 4 dan segi n beraturan itu dapat dihitung dengan cara membagi daerah segi n menjadi dua atau lebih daerah-daerah segitiga yang kongruen. Nah, jadi seperti ini. Artinya segi n beraturan itu adalah bahu datar yang panjang sisinya itu sama, ya. Panjang sisinya sama. Ya, maka bisa disebut segi n beraturan. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah segi 4 beraturan, ya, dengan panjang sisi yang sama. Kalau kita mau cari luasnya adalah kita bisa bagi jadi 4 segitiga yang kongruen seperti itu. Atau di sini ada segi 5 beraturan, ya, dengan panjang sisinya sama. Berarti kalau kita mau cari luas dari segi 5 beraturan, jadi kita bisa bagi segi 5 menjadi 5 segitiga yang kongruen seperti ini. Atau bisa juga ada segi 6 beraturan, ya, panjang sisinya sama. Berarti untuk mencari luas segi 6 beraturan adalah kita bagi menjadi 6 segitiga yang kongruen, ya. Jadi trik saja untuk mencari luas dari segi n beraturan itu kita bisa bagi dengan menjadi sebanyak n segitiga yang kongruen, ya. Jadi kalau segi 10 beraturan berarti nanti ada 10 segitiga yang kongruen seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama, hitunglah luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya 30 cm. Nah, kalau digambar jadi seperti ini, ya. Ini segi 6 beraturannya A, B, C, D, E, F, ya. Panjang sisinya ini 30 cm semua, ya. Panjang sisinya 30 cm semua. Dan titik yang di tengah ini kita bisa beri nama titik O, gitu ya. Berdasarkan gambar, ya, segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga BOC, kongruen dengan segitiga COD, kongruen dengan segitiga DOE, kongruen dengan segitiga EOF, dan juga kongruen dengan segitiga FOA, ya. Oke, jadi 6 segitiga ini yang di dalam ini adalah kongruen, ya. Kongruen itu berarti ukurannya itu sama, ya, persis. Berarti kita bisa juga ambil hal yang bisa kita dapatkan adalah sudut AOB itu sama dengan sudut BOC, sama dengan sudut COD, sama dengan sudut DOE, sama dengan sudut EOF, sama dengan sudut FOA, ya, seperti itu. Nah, berarti untuk mencari luas segi 6 beraturan, berarti adalah bisa didapatkan dari 6 dikalikan luas segitiga yang kecil. Atau bisa di sini kita ambil salah satu segitiganya adalah segitiga AOB. Seperti itu. Nah, berarti kita akan mencari luas segitiga AOB, nanti setelah itu kita kalikan 6. Berarti kita kerjakan dari segitiga AOB. Ya, ini segitiga AOB dengan panjang AB 30 cm. Oke. Dari sini kita bisa dapatkan sudut AOB itu besarnya 60 derajat. 60 derajat dari mana? Total ini semua, ya, total sudutnya ini satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, karena di sini dibagi 6, ya, dibagi 6, bagian ini sama besar, berarti dibagi 6. Seperti itu, ya. Atau bisa dilihat dari karena ada 6 segitiga seperti itu. Ya, 360 derajat bagi 6 hasilnya 60 derajat. Berarti besar sudut AOB 60 derajat. Nah, berapakah besar sudut OAB dan OBA? Ya, kalau kita lihat besar sudut OAB dan OBA itu sama. Nah, kenapa? Karena jarak O ke A dan jarak O ke B itu panjangnya sama, ya. Secara otomatis besar sudut OAB dan OBA juga sama. Oke. Nah, kalau besar sudut OAB tambah OBA tambah besar sudut AOB itu totalnya kan 180 derajat, ya. Nah, sudut dalam segitiga kan totalnya 180 derajat. Berarti kita bisa tuliskan 2 kali sudut OAB, ya, karena ini besar sudutnya kan sama. Berarti bisa jadikan 1, dituliskan seperti ini.
ditambahkan sudut AOB sama dengan 180 derajat, berarti ini ya, sudut AOB tadi 60 derajat, berarti 2 kali sudut OAB sama dengan 120 derajat, berarti sudut OAB 60 derajat. Sudut OAB 60 derajat, berarti sudut OBA juga 60 derajat. Seperti itu ya. Berarti kalau kita bisa lihat juga, ini adalah segitiga sama sisi, karena besar sudutnya sama-sama 60 derajat ya. Berarti panjang OA 30 cm, panjang OB juga 30 cm. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita mencari luas segi 6 peraturannya. 6 kali luas segitiga AOB ya. Berarti 6 dikalikan setengah ya. AB dikali BO sin ABO ya. Jadi saya pakai sudutnya ini adalah sudut yang ABO itu yang ini, yang 60 derajat yang ini ya. Ini sisi AB dan sisi BO mengapit sudut ABO ya, seperti itu. Oke. Berarti luas segi 6-nya 6 kalikan setengah itu 3, panjang sisi AB 30 cm, panjang sisi BO-nya juga 30 cm. Sin sudut ABO berarti sin 60 derajat itu adalah akar 32 ya. Berarti 3 kalikan 30 kalikan 30 dibagi 2 hasilnya adalah 1350 dikalikan akar 3. Jangan lupa satuannya cm per segi. Jadi sudah terjawab ya. Ini adalah contoh yang pertama. Oke. Sekarang kita masuk ke lingkaran luar segi N beraturan. Nah, lingkaran yang terletak di luar segi N beraturan artinya ya. Lingkaran luar segi N beraturan itu artinya apa? Lingkaran yang terletak di luar segi N beraturan. Contoh, di sini saya punya segi N beraturan ya. Ini kebetulan ini adalah segi 8 ya, segi 8 beraturan. Oke. Ini adalah segi 8 beraturan, berarti ini ya, lingkaran luar artinya apa? Lingkaran yang di luar segi N beraturannya ya. Ada di luar seperti ini. Ini berarti pusatnya ya. Ini bisa kita pakai titik O, dan jarak dari pusatnya ini juga sebagai pusat lingkaran sampai ke titik sudutnya sini ya, titik sudutnya segi N peraturannya, atau sampai ke bagian sisinya lingkaran ini adalah jari-jari lingkaran toh ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kondisinya lingkaran luar segi N beraturan itu titik sudut dari segi N beraturan itu menyinggung lingkaran. Itu ya, kan terlihat ya, ini kan menyinggung, menyinggung. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Bentuk soalnya bagaimana. Contoh kedua, hitunglah luas segi 8 beraturan jika jari-jari lingkaran luarnya 10 cm. Berarti yang harus dipahami pertama kali adalah di sini ada segi 8 ya, segi 8 A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada segi 8 dulu. Oke. Kemudian segi 8 itu kalau kita bagi menjadi 8 segitiga yang kongruen, jadinya seperti ini ya, ada 8 segitiga yang kongruen. Seperti itu ya. Kemudian ada lingkaran luar ya, lingkaran luar ya, karena kan keterangannya di soal jari-jari lingkaran luar 10 cm. Artinya ada lingkaran luar ya, ada lingkaran di luar segi 8 dengan jari-jari 10 cm. Ya. Berarti dari pusatnya O ke B itu 10 cm, O ke C 10 cm, O ke D 10 cm, O ke E 10 cm, sebegitu seterusnya ya, sampai O ke A juga 10 cm. Nah, dari sini yang bisa kita dapatkan adalah kalau mencari luas segi 8 beraturan, berarti adalah 8 dikali segitiga AOB ya. Kita bisa ambil segitiga yang kecil, salah satunya segitiga AOB ya. Karena kan 8 segitiga ini kan kongruen ya. 8 kali segitiga yang kecil-kecil atau 8 kali segitiga AOB. Berarti nanti kita cari ini. Sekarang kita bahas. Ini segitiga AOB ya, panjang O ke A dan O ke B sama-sama 10 cm. Nah, sekarang besar sudut AOB itu berapa? Besar sudut AOB adalah 360 derajat, karena satu putaran penuh adalah 360 derajat, dibagi 8 ya. Karena ini adalah segi 8 beraturan, tadi kita sudah bagi menjadi 8
segitiga yang kongruen. Ya, berarti 360 derajat dibagi 8 sama dengan 45 derajat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu panjang sisi AO 10 cm, OB 10 cm, dan sudut AOB 45 derajat. Berarti kita bisa mencari luas segitiga AOB ya dengan menggunakan luas segitiga di pembahasan yang sebelumnya itu. Ya, luas segitiga OB adalah setengah dikalikan sisi AO dikalikan sisi OB ya dikalikan sin dari sudut yang diapitnya ya sin 45 derajat ya. Ini kan sisi mengapit satu sudut. Oke. Berarti setengah kalikan 10 kalikan 10 kalikan setengah akar 2 ya. Hasilnya adalah 25 akar 2 cm persegi. Ini baru segitiga AOB ya luasnya. Nah, untuk mencari luas segi 8 beraturannya berarti 8 dikalikan luas segitiga AOB. Berarti 8 kalikan 25 akar 2 kita dapatkan adalah 200 akar 2 cm persegi. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan lingkaran dalam segi N beraturan. Ya. Apa itu lingkaran dalam segi N beraturan? Jadi, lingkaran yang terletak di dalam segi N beraturan. Ya, jadi lingkarannya itu ada di dalam segi N beraturannya. Misalkan saya punya segi N beraturannya adalah segi 6. Ya, ini adalah segi 6 beraturan. Nah, lingkaran dalam artinya ini. Ya, lingkarannya di dalam segi N beraturannya. Ya, kalau di contoh ini berarti di dalamnya segi 6-nya. Oke. Misalkan pusatnya, ya pusatnya di sini titik ini adalah titik O. Ya, jarak dari O ke sini. Ya, ini jari-jarinya itu ini ya, dari pusat ke ya sisinya lingkaran ya. Jadi jari-jarinya yang itu. Oke, jari-jari lingkarannya. Yang bisa kita dapatkan adalah lingkaran dalam ini menyinggung sisi segi N beraturannya ya. Jadi kan lingkaran dalam ini kan menyinggung sisi segi N beraturannya. Gitu ya. Oke. Kita sekarang bahas contoh soalnya. Contoh ketiga, hitunglah luas segi 6 beraturan jika jari-jari lingkaran dalamnya 10 cm. Jadi yang pertama kali harus dipahami, kita punya segi 6 dulu ya. Segi 6 A, B, C, D, E, F. Ya, kalau digambarkan seperti itu, kita bisa bagi segi 6 A, B, C, D, E, F itu menjadi 6 segitiga yang kongruen. Ya. Ini segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, 4, 5, 6. Kemudian di soal ada dikatakan jari-jari lingkaran dalamnya. Oh, berarti ada lingkaran di dalam segi 6-nya. Ya. Berarti kalau digambarkan lingkaran di dalam segi 6-nya seperti ini. Dengan jari-jarinya 10 cm. Berarti dari jarak O ditarik garis lurus ya. Oke, ini misalnya ke titik P ya. Titik P adalah 10 cm. Nah, kalau ditanya luas segi 6 beraturan, berarti bisa kita dapatkan dari 6 dikalikan luas segitiga yang kecil-kecil ini ya atau 6 dikalikan luas segitiga AOB-nya. Nah, mari kita cari. Nah, kita bahas sekarang ini segitiga AOB-nya ya. Tadi panjang OP diketahui 10 cm, panjang besar sudut AOB itu 60 derajat ya. 60 derajat dapatnya dari mana? 360 derajat ya, satu putaran penuh saat 360 derajat dibagi 6 ya, karena di sini terbagi menjadi 6 segitiga yang kongruen ya. Jadinya itu 60 derajat. Nah, dan kita ketahui bahwa panjang AO sama dengan panjangnya OB ya. Kemudian besarnya AOB sama AB EOBA itu sama dengan AOB ya. Berarti segitiga AOB itu segitiga sama sisi sebenarnya, oke? Nah, untuk mencari luas segitiga berarti kita bisa mencari dengan rumus setengah alas kali tinggi atau menggunakan rumus luas segitiga di pertemuan sebelumnya. Berarti paling tidak kita membutuhkan sisi ya. Kita mengetahui sisi AB atau kita mengetahui sisi AO atau panjang sisinya OB ya. Cara mencari panjang sisinya adalah ini kita ambil segitiga kecil lagi ya. Segitiga APO dengan siku-siku di B ya. Siku-siku di B besar sudut AOP itu 30 derajat ya. Karena ini kan terbagi menjadi dua segitiga sama besar ya. Berarti 30 derajat besar sudut PAO 60 derajat ya. Panjang OP-nya nanti 10 cm.
kita mau cari panjangnya AO, ya. Panjangnya AO, kita menggunakan perbandingan trigonometri ya. Pada segitiga siku-siku, kita pakai yang cos 30 derajat, ya. Cos 30 derajat adalah perbandingan sisi samping OP dibandingkan sisi miringnya AO. Berarti setengah akar 3 sama dengan 10 kalikan AO, kita dapatkan AO-nya 20 akar 3 per 3 cm. Seperti itu ya. Ya, menghitungnya ya berarti kan akar 3 AO sama dengan 20. Berarti AO-nya kan 20 per akar 3. Kalau dirasionalkan 20 akar 3 per 3 cm. Seperti itu. Oke ya, datanya sudah lengkap. Seperti ini. Ya, panjang OB atau OA-nya 20 akar 3 per 3 cm. Berarti kalau mencari luas segitiga AOB adalah setengah dikalikan AO dikalikan OB dikalikan sin 60 derajat ya, sin yang ini. Oke. Berarti setengah kalikan 20 akar 3 per 3 dikalikan 20 akar 3 per 3 kalikan setengah akar 3. Kalau dihitung 20 kalikan 20 itu 400 ya. Kemudian akar 3 kalikan akar 3 itu 3 dikalikan akar 3. Kemudian 2 kalikan 2 itu 4 dikalikan 3 kalikan 3. Ya. 3 bisa dibagi 3 ya, hasilnya 1. Berarti 400 bagi 4 itu bisa hasilnya 100 ya. 100 kalikan akar 3 berarti 100 akar 3 dibagi masih ada sisa 3. Ya, berarti luas segitiga AOB 100 akar 3 per 3 cm persegi. Nah, jangan berhenti sampai di sini karena yang dicari adalah luas segi 6. Luas segi 6 berarti 6 kalikan luas segitiga AOB. Berarti 6 kalikan 100 akar 3 per 3 ya. 6 dibagikan 3 itu 2. Berarti hasilnya 200 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Oke, demikian pembelajaran hari ini ya mengenai luas segi N peraturan, lingkaran luar dan lingkaran dalam segi N peraturan. Dan saatnya untuk berlatih, tetap bersemangat.